Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oh iya, sebelum membahas kepada video yang saya buat, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi. Saya dari Pendidikan Teknik Bangunan angkatan 2019 Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang argumen dan pendapat sekaligus juga media pembelajaran yang telah saya pilih. Di video kali ini, saya ingin membahas materi tentang penggunaan poster sebagai media pembelajaran untuk materi K3. Sesuai dengan mata kuliah yang saya ambil pada semester 4 ini, yaitu Strategi dan Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yan Arthur SPD MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak video yang telah saya buat. Dalam dunia pendidikan dan pembelajaran, kita sebagai calon pendidik di masa yang akan datang, pasti kita akan menemukan banyak macam-macam cara untuk menyampaikan materi pelajaran yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik kita nantinya. Maka dari itu, ada beberapa poin penting yang wajib kita ketahui sebagai calon pendidik yang baru, seperti metode pembelajaran, kemudian media pembelajaran, dan juga berbagai strategi pembelajaran yang wajib kita pahami secara keseluruhan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas kita sebagai calon-calon pendidik yang baru untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar kita. Terlebih pada kali ini atau pada masa ini kita sedang masuki masa pandemi yang di dalamnya itu terdapat era new normal. Maka kita pasti akan dituntut untuk bisa menyesuaikan diri kita dengan lingkungan sekitar kita, yaitu era new normal ini. Maka kita juga bisa menemukan media-media pembelajaran atau memaksimalkannya dalam penyampaian materi kita kepada peserta didik kita nantinya. Pada media pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan media poster atau iklan yang bisa kita gunakan untuk menarik minat para peserta didik dalam proses pembelajaran nantinya. Mengapa demikian? Karena fokus para peserta didik bisa kita alihkan dan juga bisa kita kuasai secara penuh dengan pembuatan poster yang telah kita buat sebagai penyampaian materi kepada mereka. Namun, menurut saya, efektivitas dari jumlah anggota kelas juga dapat mempengaruhi dalam motivasi belajar peserta didik itu sendiri. Sebelum melanjut ke pembahasan berikutnya, ada beberapa poin penting yang wajib kita ketahui dalam pembuatan poster. Yang pertama, kita harus memilih dan mencari materi yang menarik, sangat-sangat menarik bagi peserta didik kita nantinya. Kemudian, kita diwajibkan untuk memilih golongan umur yang sesuai dengan iklan atau poster peserta didik. Lalu, menempatkan letak-letak tulisan pada poster. Dan yang sebelum terakhir itu, kita harus merangkum informasi yang ingin kita sampaikan. Lalu yang terakhir adalah membuat desain poster atau iklan semenarik mungkin, dengan tujuan agar pembaca atau peserta didik bisa menikmati materi yang kita sampaikan. Contohnya seperti ini yang ada di sebelah kiri saya. Itu ada beberapa contoh-contoh terkait poster yang berkaitan dengan materi kita, yaitu K3. Karena tugas kita sebagai calon pendidik dalam penyampaian materi pembelajaran pun harus dilakukan dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah harus dilakukan dengan secara jelas, singkat, padat, dan mudah dipahami. Walaupun dengan bantuan media pembelajaran berupa poster atau iklan. Terlebih, metode pembelajaran yang akan kita gunakan kali ini adalah collaborative learning. Mengapa demikian? Karena metode ini mewajibkan kita sebagai calon pendidik maupun peserta didik turut aktif di dalamnya, seperti berpikir kritis, kemudian kreatif, lalu komunikatif. Karena metode ini dikerjakan secara berkelompok atau berdiskusi agar bisa menyelesaikan masalah secara bersama-sama, baik dilakukan secara daring maupun luring. Khususnya di masa pandemi ini yang kemungkinan lebih banyak menggunakan via daring, seperti aplikasi-aplikasi yang telah
sering kita gunakan dalam proses pembelajaran seperti WhatsApp Group, kemudian Google Classroom, lalu Microsoft Teams, kemudian psikologi, dan LMS lainnya yang sudah disediakan dari pihak kampus atau sekolah. Menurut saya, dengan penggunaan poster atau iklan pada materi K3 untuk proses penyampaian materi terhadap peserta didik bisa dipertimbangkan juga. Selain cara penyampaiannya mudah, ada hal lain dalam poster yang bisa kita temui, yaitu dengan adanya gambar-gambar dan tulisan yang menarik untuk dilihat serta mudah dipahami juga. Sehingga hal ini bisa menyebabkan kepuasan tersendiri di antara kedua belah pihak, yaitu pendidik dan peserta didiknya. Mengapa demikian? Karena pendidik sebagai pihak pertama merasa puas dan berhasil dalam menyampaikan materi-materi kepada peserta didiknya secara maksimal, dan pihak kedua yaitu peserta didik, dia merasa dapat dengan mudah dan cepat dalam memahami materi yang telah diberikan oleh pendidiknya. Namun di samping hal positif, maka ditemukan juga hal-hal negatif terkait penggunaan media pembelajaran poster. Yang pertama adalah sifat poster yang singkat, padat, dan jelas. Hal ini menyebabkan pemaparan dan penyebaran ke keseluruhan materi tidak merata. Kemungkinan jika kita sebagai calon pendidik yang masih pemula bisa menggunakan media iklan atau poster untuk beberapa kali pertemuan saja. Selebihnya bisa menggunakan media pembelajaran yang lainnya yang tersedia secara daring. Khususnya di masa pandemi seperti ini, dengan harapan agar bisa menambah inovasi, informasi, dan juga kreasi dalam mengajar kita, tanpa mengurangi kualitas mengajar kita kepada peserta didik kita. Jadi, kesimpulannya adalah seorang calon pendidik yang masih pemula seperti kami pasti akan mendapatkan banyak tantangan yang baru dalam menyampaikan materi terhadap peserta didiknya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman atau yang biasa kita kenal dengan era 4.0, media-media semakin canggih dan fasilitas belajar pun juga semakin memadai. Maka kewajiban kita ialah sebisa mungkin untuk selalu beradaptasi dengan lingkungan kita di masa yang akan datang. Seperti yang telah para pendidik kita lakukan di masa pandemi seperti ini, yaitu dengan menggunakan serta mengoptimalkan aplikasi-aplikasi media pembelajaran yang telah ada. Itu saja video singkat saya kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi maupun kualitas video yang masih kurang jelas, kemudian juga suara yang masih samar-samar dan juga tidak begitu jelas. Dan harapan saya semoga poin-poin yang sudah saya sampaikan di dalam video bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan juga khususnya lebih bermanfaat bagi diri saya sendiri yang masih banyak belajar dan juga masih terus menggali-gali ilmu-ilmu baru dalam dunia pendidikan. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Maju terus pendidikan Indonesia, tetap semangat. Kita harus bisa, kita harus bangkit. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.